Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan bertakwa yang sesungguhnya, bukan bertakwa yang sambil lalu, bukan bertakwa yang tidak sungguh-sungguh. Karena menjadi hak Allah Ta'ala untuk disembah secara bersungguh-sungguh, ditaati secara sungguh-sungguh. Walau pada kenyataannya kebanyakan kita sungguh-sungguh dalam bukan pada hal-hal yang kaitannya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai khatib ingin mengingatkan dirinya sendiri, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Utamanya di 10 terakhir bulan Ramadan ini Allah bersumpah wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ini sungguh malam yang dengannya Allah bersumpah, wasyafa wal watr, demi malam yang ganjil dan demi malam yang genap dan demi malam yang ganjil. Semuanya memiliki keagungannya sendiri. Mari kita tingkatkan kembali ibadah kita kepadanya. Tema khutbah Jumat pada hari yang berbahagia ini adalah jangan jadi ayah gagal. Kesuksesan kita sebagai seorang ayah tidak cukup hanya dinilai sukses di kantor. Yang paling penting adalah sukses di mata Allah, sukses di depan Rasulullah SAW, sukses di depan orang-orang beriman, dan yang lebih penting juga adalah sukses di hadapan keluarga. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Begitu ayat menyebutkan. Saya dapati best of the best employee this year di sebuah korporasi. Dia adalah pegawai atau staf terbaik di kantornya, tapi kacau rumah tangganya. Dia hebat di kantornya, tapi anaknya tak senang kepada ayahnya. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan keluarganya. Entah istrinya kemana, entah bagaimana pendidikan anaknya, bagaimana cara dia berkasih sayang untuk cucunya pun dia tidak mengerti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bacakan beberapa ayat dari Al-Quran yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, agar kita tidak menjadi ayah yang gagal dan sebaliknya menjadi ayah yang sukses. Fenomena ayah gagal banyak sekali. Kebanyakan ayah fungsinya seperti ATM. Dikunjungi anak, didatangi anak kalau hendak minta uang. Selebihnya, kalau ayahnya pulang ke rumah, anak lebih suka berada di biliknya sendiri dengan gadgetnya. Sebab seringkali ayah ini menjadi ayah bisu di rumah. Kata-katanya di rumah cuma belajar, tidur, bangun, makan, segera ke sekolah. Kamu itu. Ini semua perkataan yang paling menyebalkan di telinga anak-anak. Tidak ada kasih sayang pada dirinya. Anak-anak, budak-budak itu tidak suka dengan ayah bisu seperti itu. Wallahu alam bagaimana dengan Malaysia, saya kira tidak jauh berbeda. Perceraian di Indonesia pada tahun 2014
10/100. 2015 14,5/100. Bagaimana mungkin 14,5? 14 dari 100 yang menikah, 14 bercerai. Setengahnya on the way, ongoing, menuju perceraian. Bisa ranjang, tak bagus komunikasinya di rumah. Kalau sudah begitu rumah, maka sudah menjadi permulaan api neraka di dalam rumah tangga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini juga menjadi penting bagi para pemuda belia, sebab menikah itu tidak cukup hanya dengan cinta dan bekerja. Walau selama ini orang itu menikah karena dua. Orang tua biasanya tanya pada anaknya, pada putrinya, kamu cinta? Iya. Dia sudah bekerja? Sudah. Menikahlah. Tidak cukup. Butuh ilmu psikologi dalam rumah tangga, butuh parenting. Ada banyak ilmu yang harus dipelajari. Diperlukan tentang psikologi, tentang kesehatan reproduksi, tentang manajemen rumah tangga, bagaimana membangun masa depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 4 lelaki teladan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuha. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan juga memilih Nuh. Disebutkan lelaki pilihan itu adalah Adam dan Nuh. Tetapi untuk 2 orang laki-laki berikutnya disebutkan dengan keluarga. Wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kenapa 4 lelaki ini disebutkan sebagai lelaki teladan? Istafa, Allah telah memilihnya. Karena ada teladan baik pada lelaki sejati ini. Adam alaihissalam adalah Abul Bashar, yang pertama, bapak biologis manusia atau ayah biologis manusia. Mungkin tepatnya saya menyebut dalam bahasa Indonesia yang baik adalah ayah biologis Indonesia. Ayah biologis manusia. Dan begitu juga Nuh, ayah biologis manusia yang kedua. Dari zaman Adam alaihissalam ke zaman Idris alaihissalam, itu sudah ada dosa maksiat dikerjakan oleh manusia, tapi belum ada kemusyrikan. Kemusyrikan terjadi pada masa Nuh alaihissalam. Maka Allah berkehendak mengutus Rasul pertama di muka bumi adalah Nuh. Setelah 2/3 dunia dibanjiri oleh air dan banyak manusia kemudian punah, maka manusia setelah itu adalah keturunan Nuh alaihissalam. Selain sebagai bapak atau ayah ideologis manusia, ayah biologis manusia, maka Nuh juga adalah Rasul pertama di muka bumi. Sidang jemaah rahimakumullah. Mungkin dalam bahasa Inggris lebih mudah kita bedakan seperti dalam bahasa Arab ketimbang bahasa Melayu. Ayah dalam bahasa Arab itu walid, bapak dalam bahasa Arab itu abun. Apa bedanya ayah dengan bapak? Di kantor dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia bisa disebut bapak direktur, bapak kepala divisi ini misalnya. Tapi ayah atau walid, mungkin ayah dalam bahasa Inggris lebih tepatnya dad, bapak dalam bahasa Inggrisnya mungkin father. Ini berbeda fungsi. Lelaki-lelaki yang tidak cerdas seringkali pulang ke rumah memperlakukan istrinya sebagai sekretarisnya atau sebagai pembantu. Dia berperan sebagai bapak. Dan kadang-kadang begitu pula di hadapan anaknya. Lebih penting meeting di kantor ketimbang mengangkat gadget atau telepon anaknya yang hendak berbicara kepada dia. Percayalah wahai para ayah, peran Anda sebagai ayah yang paling dibutuhkan oleh anak ketimbang peran ayah sebagai bapak. Uang Anda dibutuhkan, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Yang paling dibutuhkan oleh anakmu adalah kamu sebagai ayah.
Apa yang terjadi pada Nuh dan Adam? Kenapa tidak disebutkan dia sebagai keluarga? Apa pula yang terjadi pada Ibrahim dan Imran? Kenapa disebutkan ala Ibrahim wa ala Imran? Sebagaimana kita ketahui, diceritakan di dalam Al-Quran tentang kemaksiatan yang dilakukan oleh putra Adam dalam kasus Qabil dan Habil. Salah satu dari putra Adam ini kemudian tidak mengikuti syariat ayahnya, yang tentu juga wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dalam kasus Nuh alaihissalam, kita dapati putranya bernama Kan'an yang memilih naik ke atas gunung. Ketika ayahnya memanggilnya, irkab ma'ana, naiklah ke atas bahtera ini. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia lebih memilih untuk naik ke bukit. Dia pikir hari ini, banjir ini, tsunami ini tidak sampai ke bukit. Tapi ayat sudah berkata, qala la 'asimal yawma min amrillah, pada hari ini tidak akan pernah ada yang bisa selamat dari tsunami-nya Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin lebih dari sekedar tsunami, karena air yang terjadi yang datang pada saat itu bukan cuma dari laut ke daratan. Seperti kita ketahui di Aceh, kecepatan tsunami itu 250 km per jam. Hanya dalam tempo sekitar 15 menit saja, 7 km itu daratan Aceh kemudian tersapu bersih manusia dan bangunannya. Hanya dalam tempo 15 menit saja, 7 km. Sidang Jumat rahimahumullah. Di mana kelebihan keluarga Ibrahim? Kelebihan keluarga Ibrahim, semua anak cucunya adalah nabi. Sampai Rasulullah SAW malu menyebut nama Yusuf alaihissalam ketika akan bertutur bercerita tentang keluarga Yusuf